Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'ina al-khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu ala darajat, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya melalui WhatsApp yang bertanya tentang masalah doa selamat yang diawali dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya jawab pertanyaan dari teman saya ini, saya selaku hamba doif mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan yang kurang sesuai. Mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan dari teman saya, Kang, ketika kita membaca doa selamat memakai kalimat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina, boleh tidak Kang? Ya, memakai domir mutakalim. Domir mutakalimnya namanya mutakalim ma'al ghair, menunjukkan kami. Jadi domir mutakalim itu terbagi tiga. Awas ya, domir mutakalim itu terbagi tiga. Yang pertama mutakalim wahdah, yang kedua domir mutakalim ma'al ghair, yang ketiga domir mutakalim mu'azim nafsah. Jadi kalimat fiddin ini diidofatkan di domir mutakalim ma'al ghair, yaitu na. Sedangkan kalau kita tidak memakai domir mutakalim pada lafaz fiddin ini sudah cukup, karena diawali dengan mutakalim ma'al ghair, inna nas'aluka, ya Allah kami meminta kepadamu salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Jadi sudah cukup walaupun kalimat fiddin ini tidak memakai domir mutakalim, karena doa itu diawali dengan domir mutakalim nas'aluka. Yang jadi permasalahan kalimat fiddinina fil jasadina. Boleh Kakang kalimat al-jasadi ataupun kalimat adin ini diidofatkan si mudof ini ketempelan alif lam. Jadi kalimat fiddin ini berkaitan dengan bab idofat. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa idofat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama idofatnya idofat mahdoh, yang kedua idofat ghair mahdoh. Jadi idofat menurut ilmu nahwu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama idofat dinamakan idofat mahdoh, yang kedua dinamakan idofat ghair mahdoh. Yang dinamakan idofat
mahdoh idofatnya murni. Contoh seperti hadza gulamu Zaidin. Gulamu mudof, Zaidin mudof ilaih. Gulamu ini isim jenis, tidak bisa ngamal di kalimat setelahnya, yaitu kalimat Zaidin, tidak bisa ngamal. Itu namanya idofat mahdoh murni artinya. Kalau yang dinamakan dengan idofat ghair mahdoh, contoh dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, wa in yusyabihil mudofu yaf'alu waswan fa'ang tangkirihi la yu'jalu. Wa in yushabil mudofu yaf'alu, apabila kalimat yang dijadikan mudof ini menyerupai kalimat yaf'alu. Yaf'alu itu kalimat yang diawali dengan huruf iya, berarti kalimat fi'il mudhari. Jadi kalimat yang dijadikan mudof ini menyerupai kalimat fi'il mudhari, dalam arti kalimat yang dijadikan mudof ini baik itu isim masdar ataupun isim fa'il yang bisa ngamal seperti fi'ilnya. Contoh seperti hadza doribu Zaidin. Hadza contoh seperti isim fa'il ya. Hadza doribu Zaidin. Hadza doribu Zaidin. Lafadz doribu ini sebagai isim fa'il kedudukannya dijadikan mudof. Zaidin dijadikan mudof ilaih. Idofat lafadz doribu di lafadz Zaidin ini namanya idofat ghair mahdoh. Kenapa dinamakan idofat ghair mahdoh? Karena hakikat lafadz Zaidin ini sebagai mudof ilaih dijadikan maf'ul lafadz doribu. Karena lafadz doribu ngamal seperti kalimat fi'ilnya, yaitu doroba. Jadi isim fa'il ngamal seperti kalimat fi'ilnya, mempunyai fa'il dan maf'ul kalau memang itu keluaran dari bina muta'addi. Mempunyai fa'il doang kalau memang itu keluarnya dari bina lazim. Jadi doribu Zaidin disebut idofat ghair mahdoh, artinya tidak murni, karena idofat lafadz doribu di lafadz Zaidin ini idofat isim fa'il di maf'ulnya. Jadi Zaidin ini sebagai maf'ul hakikatnya, tapi tetap harkat tidak boleh dirubah ya. Doribu Zaidin dibaca kasroh, harkatnya itu dibaca kasroh, doribu Zaidin. Seperti contoh dalam Al-Quran itu doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Lafadz muqima ini sebagai isim fa'il. Kemudian lafadz as-sholati kedudukannya dijadikan mudhof ilaih, tapi hakikatnya dijadikan maf'ul dari lafadz muqimah. Itu namanya idofat ghair mahdoh. Nah, kalimat fiddinina bolehkah diidofatkan di kalimat na, sedangkan ad-din ini ketempelan alif lam? Fil jasadina bolehkah lafadz al-jasadi ya ketempelan alif lam kemudian diidofatkan di domir mutakallim, yaitu na, fil jasadina? Menurut ahli nahwu tidak pas. Kenapa? Karena kalimat al-jasadi ini adalah isim jenis ya, bukan masdar, bukan isim fa'il. Kalau memang itu masdar ataupun isim fa'il, menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik boleh. Wawaslu al bidal mudhofi mu'tafar in wusilat bisa nikal ja'dis sya'ar. Dalam bab idofat, wawaslu al bidal mudhofi mu'tafar, hukumnya dihampura ya, boleh intinya.
Kalimat yang dijadikan mudhof boleh ketempelan alif lam. Wa waslu al bidzal mudhofi muktafar. Kalimat yang dijadikan mudhof boleh ketempelan alif lam, ya, seperti contohnya kal jadi sya'ar. Jadi itu kalimat isim masdar, ya. Ngamal seperti fiilnya. Apa artinya jadi sya'ar? Jadi sya'ar itu keriting rambutnya ataupun apa ya, gondrong rambutnya. Jadi sya'ru ini sebagai fa'il hakikatnya, sebagai fa'il dari lafaz ja'du, jadi sya'ar, sebagai subjek. Jadi lafaz asy'ar ini sebagai subjek dari lafaz jadi. Karena lafaz jadi ini kalimat isim masdar, ngamal seperti kalimat fiilnya. Ngamal seperti kalimat fiilnya. Jadi boleh kalimat yang dijadikan mudhof ketempelan alif lam kalau memang kalimat yang dijadikan mudhof itu berupa isim masdar ataupun isim fa'il yang ngamal seperti fiilnya. Jadi wawasu al bidzal mudhofi, menempeli alif lam bidzal mudhofi di lafad, di kalimat yang dijadikan mudhof. Jadi mudhofi ini, dzal mudhofi ini dalam kitab Alfiyah bukan seluruh idhofat ya, akan tetapi idhofat goir mahdoh. Idhofat goir mahdoh. Bidzal mudhofi di sini idhofat goir mahdoh. Jadi kesimpulannya, doa selamat memakai kalimat fiddinina fil jasadina itu tidak boleh, karena memang kalimat yang dijadikan mudhof itu tidak bisa ngamal seperti kalimat fi'il, yaitu kalimat ad-din sebagai mudhof, kalimat al-jasad sebagai mudhof, kemudian dhamir mutakalim itu sebagai mudhof ilaih. Tidak boleh. Kalau memang kalian ingin memakai dhamir mutakalim, buang alif lamnya. Fi dinina, ya, wa afiyatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizkina. Jadi jangan memakai alif lam. Fi dinina, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina. Itu ya. Karena kalimat yang dijadikan mudhof itu tidak bisa ngamal seperti kalimat fi'il. Kalau memang kalian itu ingin memakai dhamir mutakalim, buang alif lamnya. Fi jasadina, fi dinina, fi ilmina, fi rizkina, fi ilmina, ya. Walaupun tidak memakai dhamir mutakalim pun sudah cukup, karena doa itu diawali dengan inna nas'aluka salamatan. Kami ya Allah meminta keselamatan fi dinina, dalam agama kami. Kalau tidak memakai dhamir mutakalim pun sudah cukup, karena doa diawali dengan dhamir mutakalim inna nas'aluka. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan doa kita cepat-cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selaku hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan ataupun surahan yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.